Peraturan KPU terkait larangan mantan narapidana maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2019 sudah sah meski tanpa tanda tangan dari Menteri Hukum dan HAM. Mantan narapidana yang dimaksud adalah mantan napi korupsi, mantan napi narkoba, dan mantan napi pelaku pelecehan seksual anak. Pernyataan ini disampaikan Ketua KPU Arief Budiman di sela-sela rapat dengan Komisi 2 DPR Senin pagi. Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD, Provinsi, dan Kabupaten Kota terkait larangan mantan narapidana sebagai calon anggota legislatif sudah disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Menurut Arief, peraturan ini tidak melanggar Undang-Undang Pemilu karena peraturan merupakan kewenangan KPU. Untuk 3 kasus itu yang kemudian kita atur untuk tidak boleh calon lagi. Yang pertama kasus korupsi, yang kedua bandar narkoba, yang ketiga pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Nah, peraturan KPU beberapa waktu yang lalu sudah kita kirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan supaya dilakukan sinkronisasi. Kemudian kami sudah jawab kajian-kajiannya, kenapa kita membuat peraturan itu. Kemudian kita juga sudah bertemu lagi dengan Kementerian Hukum dan HAM membicarakan persoalan ini, dan kami mengatakan bahwa PKPU ini akan kami tetapkan, kami publikasikan untuk menjadi pedoman bagi pertama penyelenggara pemilu. Iya pemirsa, beberapa waktu yang lalu Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan terkait pelarangan ex-napi koruptor untuk mencalonkan diri di pemilihan legislatif 2019 nanti. Dan tema kita pada segmen kali ini yaitu ex-koruptor dilarang nyalek, dan narasumber kita sudah hadir di studio 2, yaitu yang pertama ada Bang Yandri selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Halo, Assalamualaikum Bang Yandri. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Dan juga sudah hadir Bang Refli Harun selaku pakar hukum tata negara. Assalamualaikum Bang Refli. Halo Bang Refli, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kalah dengan yang berpeci, kan? Siap. Ya, baik. Dan putusan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh KPU ini menuai pro dan kontra pastinya. Ya. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju dengan berbagai alasan. Pastinya kemarin dan tim Litbang kita juga mengutip bahwa sebagian pihak atau sejumlah kelompok masyarakat tidak setuju karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, karena kebebasan ataupun hak untuk memilih dan juga dipilih. Kita meminta tanggapan dan juga pandangan dari Bang Yandri terlebih dahulu di Komisi 2 DPR RI. Saya dua undang-undang tentang pemilihan ini terlibat langsung ya. Pertama Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang kepemiluan. Saya wakil ketua Pansus. Perdebatannya memang cukup alot. Dulu waktu pemilu kada sebelum-sebelumnya itu, kalau mantan napi, kalau dia hukuman ancaman di atas 5 tahun, cukup dia mengumumkan kalau saya ini mantan napi, cukup. Nah, yang menginisiasi ada pasal yang mengatakan bahwa bandar narkoba dan pedofil itu tidak boleh, itu murni dari PAN. Murni dari PAN. Jadi karena menurut kami itu sesuatu yang harus dikecualikan. Nah, memang ketika dibahas apakah mantan koruptor itu boleh atau tidak, itu 2 hari 2 malam perdebatannya. Karena kalau mantan koruptor itu dia sudah menjalani pengadilan, kan ada yang dicabut hak politiknya dan ada yang tidak dicabut hak politiknya. Kalau yang dicabut hak politiknya, otomatis dia memang tidak boleh dalam rentang waktu dicabut itu. Mungkin ada yang 5 tahun dicabut, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang seumur hidup dicabut hak politiknya. Tapi bagaimana yang tidak dicabut hak politiknya? Kalau menurut undang-undang boleh. Nah, tapi KPU mungkin melihat lebih jauh dari perdebatan kami di Komisi 2 dengan komisioner KPU dan Bawaslu, dengan pembuat undang-undang. Di situ ada pemerintah dan DPR. Jadi menurut KPU ya, kalau bandar narkoba tidak boleh, kemudian pedofil tidak boleh, ya ex-koruptor juga tidak boleh. Nah, memang banyak pertanyaan di masyarakat, termasuk orang-orang yang
Kalau hari ini dia sedang menjadi incumbent nih, misalnya anggota DPR, sedang menjabat hari ini, tapi dia sebelumnya pernah terpenjara nih, Bang Refli. Gimana dia masih boleh nyalek nggak nih? Ya kan? Jadi tafsiran KPU ini apakah semua mantan napi nggak boleh? Misalkan pokoknya udah nggak boleh, walaupun misalkan bisa jadi hari ini ada beberapa anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, kemudian di DPR RI ada yang mantan napi koruptor, tapi karena dia sudah menjalani masa hukuman sebelum pemilu, dia kemudian nyalek di pemilu periode yang lalu, dia terpilih. Sekarang hari ini dia sedang menjabat sebagai anggota DPR, tapi dia mantan napi. Nah, apakah ini boleh nggak ini atau tidak boleh nyalek? Ini kan perdebatan juga. Nah, jadi oleh karena itu perlu dipenjelasan lagi oleh KPU. Nah, tapi bagi saya sebenarnya ijtihad dari KPU itu saya apresiasi. Saya apresiasi. Mungkin pesan moralnya adalah kita perlu orang-orang yang bersih, walaupun orang-orang yang duduk sekarang yang belum terkena kasus korupsi juga nggak ada jaminan juga tidak terkena gitu. Nah, oleh karena itu bagi pihak yang mungkin tidak setuju dengan PKPU, kan ada jalan keluarnya, ya kan, bisa ke Mahkamah Agung. Kalau hari ini diwacanakan dari DPR, ada beberapa sahabat saya, rekan saya ingin mewacanakan angket, kalau saya tidak setuju, kurang pas, ya kan. Jadi dari sisi waktu pasti sudah tidak akan terkejar, karena sekarang sudah mulai menyusun DCS sampai tanggal 17 Juli paling lambat kita harus antar ke KPU. Kalau angket lama, ya minimal 25 orang dengan fraksi yang berbeda, diajukan lagi ke paripurna, apakah disuruh tidak setuju, kemudian bentuk apa ini, jadi pansus atau apa, bagaimana kepanitiaannya, jadi panjang. Nah, kalau misalnya ada pihak yang merasa dirugikan dengan PKPU ini, tapi kalau PAN, alhamdulillah saya beberapa hari ini memverifikasi calon anggota DPR RI yang nyalon di kami, ada di forumnya itu, kita lihat memang alhamdulillah dari PAN tidak ada satupun mantan napi yang daftar ya. Tapi kita juga nggak bisa menafikan bahwa mungkin partai-partai yang lain ada mantan napi yang memang sudah menjalani hukumannya sesuai dengan putusan pengadilan, terus dia mau berkhidmat kembali terjun ke dunia politik, tapi kalau dengan peraturan KPU ini ya bisa terhambat. Nah, sementara kan Menkumham itu, saya nanti mungkin Bang Refli bisa menjelaskan bagaimana sebuah peraturan PKPU yang Kumham tidak mau menandatangani. Sementara kan dari sisi perundang-undang mungkin harus menjadikan lembaran negara kan. Nah, kalau misalkan PKPU itu tidak ditandatangani oleh Menkumham, apakah bisa berlaku atau tidak? Saya nanti mungkin ahlinya yang akan menjelaskan. Intinya gini, kalau saya secara pribadi sih baik untuk negeri ini, baik sebenarnya. Tapi kalau dari sisi keadilan mungkin tidak adil, karena kalau selama dia tidak dicabut hak politiknya, sebaiknya ya dibiarkan aja, karena dia sudah menjadi warga negara biasa kan. Termasuk kemarin juga Bawaslu tidak mau menjalankan PKPU karena ya makanya karena nggak adil, karena kalau kecuali yang dicabut hak politiknya. Kalau dia sudah dihukum 5 tahun atau bahkan mungkin 10 tahun, sudah bebas, dan dia badannya masih sehat, punya kemampuan, masih punya energi untuk mengabdi ke negeri ini, ya mungkin dia sudah tobat gitu loh. Ya kan, mungkin bisa jadi lebih jaminan. Yang sudah pengalaman dikurung kan nggak enak, tapi yang belum pernah dikurung belum nggak ada kepastian juga kalau yang belum pernah dikurung ini pasti tidak korupsi juga. Jadi jangan kita memandang sesuatu itu hitam putih. Mari bagaimana jalan tengah yang terbaik sehingga minimal menurut saya tahapan pemilu ini tidak terganggu, terutama antara KPU dengan peserta pemilu partai politik tidak sepertinya berhadap-hadapan gitu. Saya kira perlu ada jalan keluar yang terbaik gitu. Baik, Bang Yandri. Bang Refli, bagaimana nih menanggapi tanggapan dari Bang Yandri ini, dan bagaimana secara hukum pandangan dari Bang Refli? Iya, ini aspeknya harus mendalam ya. Jadi saya termasuk orang yang harus meluruskan logika berpikirnya. Kenapa? Begini. Pertanyaannya bukan apakah boleh melarang eks-koruptor jadi caleg atau tidak, ya, tetapi pertanyaannya yang lebih korek adalah apakah KPU boleh atau bisa mengeluarkan peraturan yang melarang seseorang menjadi caleg. Itu sebenarnya pertanyaannya. Nah, saya katakan tidak bisa. Kenapa? Karena melarang seseorang menjadi caleg itu adalah larangan, berarti pembatasan terhadap hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Salah satunya adalah hak untuk menjadi kandidat.
Dan itu adalah hak konstitusional atau hak asasi manusia yang diatur di dalam konstitusi. Terhadap hak konstitusional ini, hanya undang-undang yang boleh membatasinya. Selain undang-undang tentu Perpu. Selain Perpu adalah vonis pengadilan. Tapi kalau vonis pengadilan sifatnya individual, tidak bisa semuanya general. Nah, karena itu kalau kita menginginkan ada aturan seperti ini, maka angkatlah itu dalam undang-undang. Kan revisi satu pasal kan mudah sebenarnya kalau ada kesepakatan politik. Atau keluarkan Perpu oleh Presiden. Tapi saya kira Presiden kan pasti tidak akan mau mengambil resiko untuk melakukan Perpu, hal yang masih kontroversial seperti saat ini. Tetapi saya katakan, kalau memang kita niatnya seperti itu, jangan dilakukan oleh KPU. Kalau dilakukan oleh KPU jelas keliru. Lalu bagaimana? Pendekatannya tidak hanya yuridis, tapi juga sosial politik. Kalau pendekatannya sosial politik, maka kita bisa menghimbau kepada partai-partai politik seperti PAN misalnya, untuk tidak mencalonkan ex-napi koruptor, paling tidak yang baru bebas misalnya, yang masih hangat dan lain sebagainya, walaupun hukum membolehkan. Tetapi ketika kemudian KPU melarang, saya khawatir KPU ini terjebak pada popularisme. Karena saya paham betul, ini adalah isu-isu yang populis di masyarakat. Isu-isu yang populis di masyarakat ini misalnya melarang bandar narkoba, melarang koruptor, ya kan, melarang pedofilia dan lain sebagainya. Itu adalah isu-isu yang populis. Tapi masalahnya adalah kalau saya katakan boleh nggak misalnya nanti cukup surat keterangan RT saja yang melarangnya, kan pasti akan berontak semua orang. KPU itu adalah lembaga administratif, bukan lembaga aspiratif. Dia menjalankan undang-undang, ya, bukan membuat undang-undang. Materi mengenai syarat menjadi calon presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah adalah materi undang-undang yang harus dirumuskan dalam undang-undang. Sementara KPU hanya bagaimana menjalankannya dari sisi prosedural, teknis, administratif. Itu pun tidak boleh menerjemahkan dalam arti membuat tafsir yang baru. Baru nggak boleh. Nggak boleh. Sebagai contoh misalnya, kalau masih ada waktu sebelum break ya, pernah KPU berdebat, kan di situ ada syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kami tafsirkan bertakwa itu tidak pernah korupsi misalnya. Oh, kalau begitu membunuh boleh dong. Mencopet boleh dong. Karena kejahatan-kejahatan beragam jenis. Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, kejahatan terhadap kemanusiaan boleh dong. Ya kan? Sebagai contoh misalnya genocide dan lain sebagainya boleh berarti. Karena yang dilarang cuma 3 itu saja. Nah, dari sisi perumusan norma saja itu sudah tidak konsisten sesungguhnya. Ada lagi yang mengatakan, kan di situ ada syarat tidak tercela. Karena itu kami larang. Oh, berarti membunuh tidak tercela dong berarti. Jadi terlalu panjang. Karena itu menurut saya KPU harusnya tidak memasuki wilayah yang kontroversial seperti ini. Walaupun saya paham kalau kita ngecek di media sosial banyak sekali dukungan. Saya yang misalnya mengatakan bahwa itu bukan kewenangan KPU bisa juga dimaki-maki orang. Dianggap saya pro koruptor. Padahal saya ingin meluruskan, menegakkan hukum yang benarnya begitu. Ya, dan Bang Refli, dan putusan ataupun peraturan KPU 20 ini juga berpotensi digugat oleh kelompok yang mendukung, karena tadi ini juga sangat populer ya, khususnya di masyarakat kita. Kalau PKPU ini kan biasanya kalau sudah konsultasi sama DPR, sama pemerintah, dia wajib sampaikan ke Kumham. Kalau Kumhamnya nggak menentangkan gimana itu? Bisa berlaku nggak? Kalau kita membaca ya peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di sana dikatakan ya bahwa yang wajib diundangkan adalah 1 undang-undang, 2 peraturan pemerintah, 3 peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan harus diundangkan. Begitu kita baca penjelasan sudah jelas. Nah, ini ngambang. Saya pakai praktek selama ini, memang tidak semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu diundangkan. Jadi ini wilayah yang tidak konsisten sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau itu ditunjuk secara tegas, semua harus diundangkan peraturan perundang-undangan, saya kira Kumham akan kewalahan dan negara ini nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena coba bayangkan berapa institusi yang memproduksi peraturan perundang-undangan. Kalau semua harus dievaluasi, kemudian harus diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, tidak jalan negara ini. Makanya kemudian di situ kalimatnya sedikit kabur sesungguhnya. Nah, selama ini ada beberapa aturan yang diundangkan, ada yang enggak. Tetapi
yang jelas diundangkan ya produk-produk presiden. Undang-undang ya, presiden DPR, peraturan pemerintah dan kemudian peraturan presiden. Tapi yang lainnya itu ya wilayah yang sebenarnya abu-abu semua begitu. Nah, tapi kalau saya ingin mengatakan dari sisi hukum yang menurut saya lurus dalam pikiran saya adalah pertama, kewajiban mengundangkan itu adalah bukan hak tapi kewajiban. Sehingga sesungguhnya harusnya Menkumham ya undangkan saja, materinya bukan dia yang menentukan materi ini bertentangan atau tidak dan lain sebagainya. Karena itu adalah kewenangan lembaga lain, yaitu kewenangan Mahkamah Agung. Kan begitu. Tapi KPU juga sebenarnya tidak masuk wilayah ini. Kita katakan ini bisa disampaikan ke Mahkamah Agung. Kita tahu sebentar lagi sudah mau menyusun daftar calon sementara. Ya. Kapan lagi judicial review-nya? Kalaupun dikabulkan, sudah lewat proses ini. Kalaupun tidak lewat, itu ada waktu 3 bulan bagi KPU untuk mencabut peraturan perundang-undangan itu atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak, dia mengatakan tetap masih berlaku. Nah, saya sebenarnya agak ekstrim. Tapi sekali lagi, jangan ditafsirkan kemudian pro koruptor, tapi ini pembelajaran bagi kita semua. KPU sesungguhnya tidak hanya berpotensi membuat aturan yang melanggar undang-undang atau Bang Refli, tapi apakah KPU memang diatur melanggar? Apakah KPU memiliki wewenang untuk membuat peraturan seperti itu? Secara hukum, mau dijawab sekarang atau dijawab nanti? Kita tahan terlebih dahulu. Makanya saya jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Newsroom.